Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almendaris Sandi Pratama. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika di Universitas Bhayangkara Surabaya. Di sini, saya akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas kelima, yaitu dari mata kuliah Retrieval Information System. Untuk selengkapnya, mari simak video berikut ini. Untuk tugas yang kelima ini, kita akan membahas tentang clustering dokumen. Jadi kita langsung saja. Clustering dokumen itu adalah suatu seperti pengelompokan kira-kira dokumen tersebut itu lebih condong ke dokumen yang mana atau topik yang mana. Namun di sini kita akan menggunakan TF-IDF untuk melihat clustering dokumen itu berada di posisi mana. Kita langsung saja. Di sini untuk melakukan clustering dokumen kita menggunakan TF-IDF. Di sini TF-IDF-nya adalah dokumen 1 sampai 10, di mana dokumen 1 sampai 5 adalah milik saya, milik sendiri, dan sisanya adalah milik orang lain. Kita cari yang pertama adalah term frekuensinya atau frekuensi mentahnya. Kemudian kita mencari nilai dari term frekuensi mentahnya itu, weight-nya yang kita cari. Kemudian kita cari DF atau dokumen frekuensinya. Kira-kira kata atau token itu muncul berapa kali dalam sebuah dokumen. Lalu kita mencari IDF-nya, IDF dari dokumen frekuensinya. Lalu setelah itu kita mencari TF-IDF atau term frekuensi inverse dokumen frekuensi dari seluruh token di dokumen 1 hingga 10. Jika sudah, kita mencari yang namanya centroid. Di sini centroidnya bagaimana cara menghitungnya? Kita mencari centroid adalah dengan menggunakan nilai TF-IDF yang tadi. Jadi nilai TF-IDF yang tadi kita copy, kita buat sheet selanjutnya, lalu kita kopikan seperti ini. Lalu kita bisa tandai manual dokumen mana yang hendak kita jadikan centroid. Di sini saya menandai dokumen 3 dan dokumen 7. Seperti ini. Kita bisa lihat. Seperti ini. Kita tandai sampai bawah. Lalu kita mencari nilai centroid pertama terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini ada rumus, di mana rumusnya adalah sama dengan dalam kurung C6 kurangi E6 lalu dikuadratkan. Jadi, cara mencarinya adalah dengan nilai TF-IDF. Kita lihat di sini. Nilai TF-IDF pada dokumen 1 C6 kita lihat di sini. Kemudian kita kurangi dengan D3 yaitu nilai pada dokumen apa? Dokumen 3 yang mana menjadi centroid 1. Lalu hasil keduanya dikuadratkan. Seperti ini. Lalu kita akan menemukan hasil 0. Proses ini akan terus berlanjut sampai bawah. Sampai bawah akan seperti itu. Lalu untuk dokumen keduanya pun sama seperti itu. Dokumen 2 dikurangi dengan dokumen 3 yang menjadi centroid 1. Lalu hasil dari pengurangan kedua bilangan ini dikuadratkan. Seperti itu. Lalu untuk di sini karena centroid, maksud saya karena dokumen 3 dipilih menjadi centroid 1, maka nilainya adalah tetap 0. Jadi di sini kita nilainya adalah 0 hingga ke bawah. Karena ini yang dicari nilai centroid 1, maka seluruh dokumen kecuali dokumen 3, jadi dokumen 1, dokumen 2, dokumen 4 hingga dokumen 10 itu dikurangi dengan dokumen 3 lalu di hasil dari pengurangannya dikuadratkan. Setelah itu, setelah semua proses pengurangan bilangan dengan bilangan dokumen yang lain dengan dokumen 3 dilakukan, kita mencari nilai jumlahnya dengan cara seperti ini. Jadi, kita awalnya jumlahkan terlebih dahulu
kita jumlahkan bagian O atau kolom O di 6 hingga kolom O ke 576. Jadi dari token pertama pada D1, nilai dari token pertama dari D1 hingga ke kolom nomor 576 ini 576 ini dijumlahkan terlebih dahulu seperti ini. Lalu setelah itu hasil penjumlahannya di akar kuadratkan. Ini adalah rumusnya akar kuadrat SKRT. Lalu akan muncul hasilnya 10,2485208. Ini sebenarnya bisa dibuat lebih simpel seperti ini. Bisa dibuat simpel dengan hanya menggunakan tiga tiga seperti ini. Jadi hanya 10,249 seperti itu. Begitu pula dengan dokumen di sebelahnya. Kita bisa lihat di sini. Maka kan seperti ini. Rumusnya sama seperti yang tadi. Lalu untuk dokumen ketiga yang menjadi sentroid 1, nilainya tetap 0. Untuk D4 hingga ke D10, rumusnya akan tetap sama seperti dokumen yang pertama dan juga dokumen yang kedua. Lalu kita beralih ke sentroid yang kedua. Sentroid yang kedua ini, sentroid yang kedua ini, sentroid yang kedua ini terletak di dokumen 7. Jadi seperti tadi pada dokumen ketiga, nilainya menjadi 0 semua hingga bawah. Lalu untuk mencari nilainya, kita bisa lihat di sini bahwa kita mengambilnya dari nilai TF-IDF yang tadi. Sama seperti yang tadi, namun jika tadi dikurangi dengan dokumen yang ketiga, maka sekarang dikurangi dengan nilai di dokumen yang ketujuh. Lalu hasilnya di akar, maksudnya dikuadratkan. Seperti itu. Lalu di sini hasilnya 0. Perhitungannya sama seperti yang sentroid 1 dari D1 hingga D10. Itu sama. Setelah itu perhitungannya kita melihat di sini bahwa rumusnya sama. Jadi nilai pada token paling atas dijumlahkan hingga token paling bawah lalu diakar kuadratkan. Sama seperti sentroid 1 tadi, nilai yang dari dokumen yang menjadi sentroid hasilnya adalah 0. Lalu setelah itu kita lanjutkan ke iterasi 1. Di sini iterasi 1, nilai ini adalah nilai dari penjumlahan seluruh sentroid. Kita lihat di sini, nilai ini berasal dari sentroid pertama, yang mana seluruhnya dijumlahkan dari atas ke bawah. Nilai dari sini kita masukkan ke dalam tabel tersebut. Kita jadikan seperti ini, dari atas ke bawah. Lalu ini adalah dari C2. Dari C2 yaitu sentroid yang kedua seperti ini. Maksud saya ini tadi yang pertama, ini yang kedua, maka seperti ini. Lalu kita lihat mana yang terdekat. Kita bisa lihat di sini C1 dengan C2 perbandingan angkanya yang mana di sini terdekat 9.000, jadi klaster yang diikuti adalah C2. Lalu untuk ini sendiri ini berdasarkan rumus yang mana jika ditotalkan semua ini berasal dari sini. Ini sudah dibagi ke dalam sentroid cluster 1 yang mana ini adalah dokumennya terdiri dari dokumen 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 9. Kemudian seluruh nilai ini ditambahkan seperti ini, sama seperti tabel sebelahnya tadi. Lalu setelah itu yang bagian cluster 2 dokumen sisanya 7, 8, 10 juga ikut dihitung seperti ini. Ini adalah dokumen yang cluster 2, ini cluster 1 untuk iterasi 1, maka hasilnya adalah ini. Kemudian ini adalah hasil selanjutnya yang mana seluruhnya ini adalah nilai seluruh ini jika dijumlahkan, lalu ini adalah pengurangannya. 1000 ini adalah rumusnya.
Jadi seperti itu. Di sini juga jangan lupa bahwa kita harus mencari rata-rata dari nilai sentroid cluster 1 dengan cara seperti ini. Dengan cara jumlah dibagi dengan NK-nya, yaitu jumlah dokumennya yaitu 7. Lalu sama seperti ini juga cara mencari rata-ratanya adalah NK-nya 3 berarti sama dengan jumlah dibagi dengan NK-nya yaitu 3. Jadi seperti itu. Lalu untuk iterasi yang kedua ini berasal dari perkalian antara sentroid cluster 1 dengan rata-rata yang ada di sentroid cluster 1. Maksud saya adalah dia mengambil nilai dari sini. Jadi tabel yang pertama ini yaitu sentroid cluster 1. Sentroid cluster 1 ini, nilai sentroid 1 itu diproses yaitu sama seperti cara mencari sentroidnya tadi, yaitu di nilai sentroid kemudian dikurangi dengan nilai rata-rata lalu dikuadratkan. Jadi seperti itu. Saya bisa memberitahunya ada di sebelah sini. Jadi untuk nilai yang iterasi kedua yang ini ya, cara mencarinya itu dari penjumlahan seluruh nilai di sentroid yang ke nilai di sentroid 1 bagian 2. Di sini 2 maksud saya. Di sini 2. Cara mencarinya seperti apa? Dia mengambil dari nilai TF-IDF, TF-IDF, TF-IDF yang sudah kita kumpulkan lalu dikurangi dengan nilai rata-rata dari sentroid cluster 1. Untuk nilai sentroid yang kedua, yaitu yang di sebelah sini, itu sama namun kita memprosesnya bukan dengan C1 namun dengan C2 yaitu sentroid. Jadi yang sentroid cluster 2 seperti itu. Jika sudah sama seperti dilihat yang tadi, mana yang terdekat ditentukan seperti ini. Lalu untuk bagian ini itu rumusnya tetap sama seperti iterasi 1 yaitu dengan cara dijumlahkan semua. Lalu hasilnya ini adalah J jumlah. Lalu untuk J yang di bawah ini yaitu sama dengan nilai pada yang di atas ini dikurangi dengan nilai itu sendiri, maka hasilnya adalah 0. Jadi seperti itu. Untuk nilai yang ini sebenarnya sama saja. Setelah dilihat-lihat ternyata terdapat persamaan antara nilai sentroid 1 dan 2 pada bagian 2 dan ini adalah nilai sentroid 1 pada bagian 3. Di sini terdapat error mungkin karena kesalahan paste soalnya tadi tidak seperti ini. Jadi mungkin itu saja. Sebenarnya nilainya ini semua sama saja, sama seperti yang nilai sentroid 1 bagian 2. Sebenarnya nilainya sama saja. Jadi itulah pembahasan dan penjelasan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.